Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kegiatan belajar, dan dalam hal ini kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial. Namun sebelum kita mulai, perlu kami pertanyakan, gimana keadaannya? Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran? Siap. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, monggo dipimpin untuk membaca doa bersama kedua kelas. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, selamat sampai pulang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini semua hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Marilah kita mulai kegiatan belajar di pagi hari ini yang kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Adab yaitu adalah perilaku. Bermedia itu untuk secara umum, sosial. Jadi adab bermedia sosial. Pada era digital, publik banyak disuguhi berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Berita hoax, mereka kemana-mana. Kalau kita tidak selektif dan klarifikatif, maka informasi itu akan mengganggu aktivitas dan ibadah kita. Ketika kita membagikan atau sharing tulisan yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya akan banyak orang yang tersesat, akibat pula kita. Jika kita tahu berita tidak bermanfaat, maka sudah seharusnya ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islami tarkuhu ma la yanihi. Sebagian dari Islam yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ada sabda lain, man fa'ala ma la ya'nihi, siapa orang yang melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, fatama ya'nihi, maka dia akan ketinggalan sesuatu yang berfaedah. Makanya kita ketika sharing hati-hati, kalau tidak berfaedah tidak usah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Di balik kita men-sharing atau menyampaikan sesuatu lewat media massa,
atau media sosial, maka harus dilatari dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan argumentasi yang terbaik. Adab dalam bermedia sosial tak ubahnya seperti adab kita dalam berinteraksi sehari-hari. Jika dalam hubungan sosial kita tidak menjaga adab, pasti akan dibenci orang. Demikian pula dalam media sosial. Tulisan yang menyakiti orang pasti akan membekas pada hati mereka. Bedanya jika dengan lisan akan terhapus, tapi dengan tulisan kata-kata itu akan tetap ada selamanya. Maka ada hadis man kataba qarra wa man hafidha faqa. Siapa yang mencatat maka dia akan abadi selamanya. Kalau cuma sekedar hafal itu akan hilang. Fenomena maraknya berita hoak dan pembagian berita-berita tak bermutu sudah disinyalir Nabi sejak 15 abad yang lalu. Imam Ahmad meriwayatkan anna baina yadis sa'ati taslimal khassa wa husuwat tijarah hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'al arham wa syahadatal zuri wa kitmana syahadatil haq wa zuhuril qalam. Yang artinya sesungguhnya menjelang kiamat akan terjadi penghususan salam hanya untuk orang tertentu. Maraknya perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya untuk berdagang. Terputusnya silaturahim, kesaksian palsu menyembunyikan kesaksian yang benar, dan bermunculnya pena. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bermunculnya pena. Itu besok menjelang hari kiamat seperti ini. Munculnya pena, banyak tulisan-tulisan yang lagi viral, kan begitu. Untuk nilai positif dari media sosial, di antaranya memang perlu ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Positifnya di antaranya adalah bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan, pemberitahuan secara up to date, dan manfaat hiburan lainnya seperti komunikasi, seperti telepon dan lain sebagainya, WhatsApp, kuis, game, dan lain-lain. Bisa menambah atau yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Itu diantaranya nilai atau dampak positif. Berikutnya diantaranya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Itu adalah dampak positif. Berikutnya dampak negatif adalah kecanduan orang, kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook, juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Berikutnya berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Kalau sudah sibuk dengan HP, lupa adik, lupa kakak, lupa ibu, lupa ayah, bahkan disuruh itu tangan nanti kan seperti itu. Baru kalau HP-nya diletakkan, cakang. Karena banyak, itu diantaranya negatif media sosial. Jadi kecanduan, karena kan yang lain. Berkurang terus, berikutnya tergantikannya kehidupan sosial. Biasanya dulu main sama teman-teman secara bersama, kan begitu ya. Kalau ada HP cukup ada di rumah, di kamar sendirian, entah apa yang dilihat, entah apa yang dimainkan, kan seperti itu. Kalau dulu kan enggak, itu. Tergantikannya kehidupan sosial. Berikutnya tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Kadang-kadang tersebar, seharusnya tidak disebarkan, menjadi viral seperti itu. Itu negatif.
Berikutnya membuat orientasi belajar semakin menurun. Kalau sudah HP yang dipegang mainan itu, nah itu nanti prestasi kita akan menurun. Ya, belajarnya berkurang. Kenapa? Karena HP, Android, smartphone yang utak-utak yang dipegang tiap hari, seperti itu. Mungkin itu sebagai yang dapat kami sampaikan. Oke, anak-anakku, dari keterangan dan penjelasan yang kami sampaikan, adakah yang perlu dipertanyakan atau yang mau didiskusikan? Oh iya, monggo dipersilakan. Pak, maksud hadis ini Oh itu, jadi maksud hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, anna baina yadi sa'ati taslimul kharsa wa fusuhat tijarati hatta tu'ina al-mar'atu jawliha ala tijarah wa qad al-arham wa syahadat az-zur wa kitman syahadatil haqqi wa zuhuril qalam. Artinya begini, besok ketika menjelang kiamat itu ulul salam itu dikhususkan terhadap seseorang. Kalau ke yang hanya orang tertentu kan begitu, ya. Hanya orang tertentu baru diulul salam. Kemudian maraknya perdagangan sehingga seorang istri membantu suaminya berdagang, terputusnya silaturahmi dan kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Nah, yang perlu digarisbawahi ini apa? Banyak bermunculan pena. Ini pena ini status. Makanya perlu hati-hati di dalam membuat status. Itu banyak bermunculan pena. Nah, ini diantaranya ya, status menghindari dari memfitnah, menggunjing, padahal saya lagi makan, saya dipukuli suami saya, seperti itu. Nah itu hati-hati. Yang memang sifatnya rahasia jangan disebarluaskan. Ya hati-hati. Karena itu tadi, kalau tulisan itu tetap selamanya. Kalau cuma omongan sudah gak ada orangnya habis. Tapi kalau tulisannya itu tetap dibaca banyak orang. Dan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Oke, anak-anakku, perlu dari apa yang kami sampaikan tadi, saya minta dari salah satu sampean untuk presentasi tentang masalah dampak negatif daripada adab bermedia sosial. Mungkin sampean Devi maju di depan. Dari sana, ya wes itu. Contoh ya. Kedua, sekitar jaringan rahasia seperti Facebook atau tidak bisa membayangkan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya pengisolasi diri dapat membuka cara bekerja dengan menunjukkan respon kekebalan level hormon, fungsi urat hati, dan merusak performa mental. Juga berkurangnya perhatian terhadap keluarga dan ekonomi media sosial akan sebenarnya data pentingnya juga semestinya dengan berprestasi belajar semakin menurun. 6. Timbulnya sikap hedonisme dan konsumtif. Baik anak-anakku, kita telah mengikuti pelajaran azab bermedia sosial, yang mana di situ ada dampak positif dan ada dampak negatif. Maka harus kita memilah mana yang positif diambil, yang negatif kita tinggalkan, kita buang. Kenapa? Kalau istilahnya bermedia sosial itu ibarat pisau.
yang bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati, maka pisau itu akan mengenai pada diri kita. Tapi kalau kita pandai memainkan, maka pisau itu akan membantu kita dalam menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh ketua. Monggo. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dalam keadaan sehat, selamat sampai rumah, dan besok kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Dari kami, kami mohon maaf yang bila terdapat perihal atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.